Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali ada saya, Ari Purwadi, yang bisa menjumpai teman-teman lagi di video kedua di YouTube channel saya, Ari Purwadi Channel. Nah, hari ini diambil untuk take video di Kamis tanggal 16 April 2020, dan untuk episode kedua ini masih terhubung dengan episode saya yang kemarin tentang perusahaan perorangan. Dan di video kedua kali ini saya akan fokus membahas izin usaha mikro kecil. Ini terkait erat dengan perusahaan perorangan yang saya bahas di video pertama. Kenapa? Karena pasti ketika teman-teman menjalankan perusahaan perorangan, pasti teman-teman bertanya-tanya, sebenarnya izin-izin apa yang dibutuhkan oleh teman-teman miliki, apa izin-izin yang harus teman-teman punya di dalam teman-teman menjalankan usahanya. Nah, sebelum saya bahas ke izin usaha mikro lebih dalam lagi, saya minta teman-teman untuk subscribe channel ini, komen, atau mungkin ada yang keliru, silahkan nanti bisa kita revisi, kita benerin bareng-bareng. Dan kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman untuk share ke orang lain di akun sosial media teman-teman juga tidak masalah gitu ya. Sebelumnya terima kasih sudah bergabung, sudah meluangkan waktunya untuk menyimak pembahasan kami tentang izin usaha mikro kecil. Baik, teman-teman, langsung saja kita ulas. Nah, sebelumnya kalau misalnya teman-teman sudah menjalankan aktivitas usaha, pasti teman-teman bertanya-tanya, izin usaha apa yang diperlukan oleh teman-teman, ya kan? Nah, kita bahas satu-satu nih, teman-teman. Jadi IUMK, izin usaha mikro kecil, ya kan? Tapi sebelum ke pembahasan mikro dan kecil, saya akan bahas dulu izin usaha. Apa sih sebenarnya izin usaha itu? Jadi izin usaha itu perizinan berusaha, atau di sini disebutkan perizinan usaha, merupakan pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatan, dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan atau pemenuhan persyaratan dan atau komitmen. Itu pengertian perizinan berusaha menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan berizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Jadi ketika teman-teman melakukan aktivitas usaha, kemarin sempat saya singgung juga, komoditasnya itu tersusun dalam kualifikasi baku lapangan industri. Jadi nanti komoditas teman-teman apa, itu akan ada kode-kodenya. Jadi kalau misalnya teman-teman aktivitas usahanya perdagangan, misalnya perdagangan pakaian ya, teman-teman akan mendapatkan izin usahanya berupa SIUP, surat izin usaha perdagangan. Kalau misalnya teman-teman ada aktivitas industri, misalnya bikin baju gitu kan, itu dapat juga izin usahanya, namanya izin usaha industri. Pun kalau misalnya teman-teman ada usaha peternakan gitu kan, itu teman-teman akan mendapatkan izin usaha peternakan. Jadi izin usaha ini sesuai dengan komoditas yang teman-teman miliki. Nah, di sini teman-teman, untuk teman-teman kalau misalnya punya usaha dan modalnya tidak sampai 500 juta, di bawah 500 juta, izin usaha yang diberikan oleh pemerintah melalui sistem OSS itu namanya izin usaha mikro kecil, IUMK. Oke, jadi sudah bisa dimengerti teman-teman ya. Jadi IUMK nanti di situ akan terkait dengan komoditasnya. Jadi kalau misalnya komoditasnya itu adalah perdagangan, berarti IUMK tersebut berlaku sebagai SIUP, surat izin usaha perdagangan. Kalau IUMK KBLI-nya industri, nah berarti IUMK itu berlaku sebagai izin usaha industri. Begitu pula kalau misalnya peternakan. Jadi nanti akan saya kasih contoh IUMK-nya seperti apa. Baik, di video kali ini saya akan membatasi pembahasan ini hanya di izin usaha mikro kecil aja. Jadi nanti modalnya yang sampai 500 juta aja, dan pastinya perorangan. Karena IUMK ini diberikan untuk usaha yang bentuk perusahaannya itu perorangan. Jadi kalau teman-teman punya CV, PT atau koperasi, dan itu walaupun modalnya itu di bawah 500 juta, teman-teman nggak bisa mendapatkan fasilitas
IUMK ini. Oke. Nah, di sini kita akan bedah apa itu kualifikasi untuk usaha kecil dan juga mikro. Yang pertama, usaha mikro. Ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi yang pertama usaha mikro, teman-teman. Usaha mikro ini usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kemudian kalau untuk kriterianya tersebut, satu, memiliki kekayaan bersih atau modal ya, memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah. Ini tidak termasuk tanah dan bangunan. Jadi teman-teman di rumah bisa mulai uh, hitung-hitung mungkin modalnya apakah ada 50 juta. Kalau nggak ada berarti usaha mikro gitu. Kemudian yang kedua, dia memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Hasil penjualan tahunan. Jadi kalau ada dua kriteria itu atau salah satu di antara dua kriteria itu berarti usaha teman-teman adalah usaha mikro. Nah, ini sumbernya dari pasal 1 angka 1 JO pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kemudian yang kedua, tadi usaha mikro, yang sekarang usaha kecil. Nah, usaha kecil ini usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang, perorangan, atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Jadi sangat jelas ya teman-teman ya. Nah, kriteria dari usaha kecil ini sendiri adalah satu, memiliki kekayaan bersih. Ini lebih dari 50 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. Ini tidak termasuk tanah dan bangunan juga. Jadi kalau misalnya teman-teman punya usaha yang di atas 50 juta tapi nggak ada 500 juta, di atas 50 juta ya, tapi di bawah 500 juta itu merupakan usaha kecil. Dan untuk hasil penjualan tahunannya ini lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2 miliar rupiah, teman-teman. Itu termasuk usaha kecil. Ya, mohon maaf teman-teman ya, ada suara ini resiko ketika saya take di ruang publik. Mohon maaf sekali lagi. Nah, itu sumbernya dari pasal 1 angka 2 JO pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kemudian yang ketiga, walaupun ini nanti tidak akan kita bahas, maksudnya tidak menjadi bagian dari pembahasan kita di IUMK, saya akan menyampaikan tentang usaha menengah. Jadi usaha menengah ini merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, baik langsung maupun tadi sampai mana ini? Yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Jadi kalau untuk kriteria usaha menengah itu, dia memiliki modal, memiliki kekayaan bersih maksud saya, lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah. Oke, dan itu tidak termasuk tanah dan bangunan. Jadi di atas 500 juta sampai dengan 10 M. Kemudian yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar rupiah, 2 miliar 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Itu kategori untuk usaha menengah. Nah, ini tadi apa itu pengertian usaha mikro, kemudian usaha kecil, kemudian usaha menengah. Itu tadi saat menjadi satu kesatuan di dalam peraturan nomor tadi ya. Peraturan mana tadi? Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tadi. Jadi
kalau di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 itu satu kesatuan. Ada usaha kecil, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah gitu. Tapi kalau di dalam sistem online single submission yang nanti akan saya jelaskan juga, ada satu yang terpisah gitu. Jadi izin usaha mikro dan kecil ini menjadi satu, sementara menengahnya ini tidak mendapatkan fasilitas dari IUMK. Sementara yang kita bahas di sini adalah IUMK. Oke? Nah, teman-teman yang ketiga tadi tidak akan saya bahas, jadi akan saya keep di izin usaha mikro dan juga izin usaha kecil. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari di atas, kita dapat menyimpulkan teman-teman bahwa izin usaha mikro kecil ini memang untuk perusahaan yang dia itu di bawah 500 juta dan juga perorangan. Ya, jadi ini bisa dicatat gitu sahabat. Nah, sebenarnya apa sih keuntungan dari teman-teman memiliki legalitas usaha? Ini akan saya paparkan dengan bahasa yang sederhana gitu teman-teman ya. Ini biasanya saya sampaikan ke tamu yang datang ke sini. Yang pertama ada asas perlindungan hukum gitu. Jadi teman-teman dengan adanya legalitas usaha, teman-teman bisa menjalankan usahanya dengan lebih tenang, dengan lebih nggak terlalu banyak yang dipikirkan gitu. Jadi ini ketika berkembang nanti juga ada kepastian, tidak main ditutup aja sama pihak lain seperti itu. Kemudian yang kedua teman-teman bisa mengembangkan sayap kepada usaha panjenengan, usaha teman-teman bisa lebih berkembang lagi gitu. Jadi bisa mengakses perbankan, dalam kaitannya menambah pinjaman modal ke perbankan, walaupun IUMK ini agunannya maksimal 25 juta rupiah saja. Tapi ketika teman-teman ke perbankan pasti disyaratkan mana IUMK-nya gitu. Kemudian yang berikutnya, ini kebutuhan teman-teman untuk kerjasama dengan stakeholder lain. Misalnya nih, teman-teman sedang mengurus di akun di programnya pendidikan ya. Saya tidak paham aplikasinya apa, tapi dia juga mensyaratkan IUMK. Kemudian ketika teman-teman bekerja sama dengan pihak lain juga disyaratkan IUMK juga. Dan yang pasti ketika teman-teman ke PLN untuk mengurus listrik dengan tarif pengusaha yang itu notabene lebih murah, nah teman-teman juga membutuhkan IUMK ini. Itu beberapa keuntungan kalau teman-teman memiliki IUMK sebagai pegangan teman-teman dalam berusaha. Dan yang pasti keuntungan lainnya, kredibilitas teman-teman di mata klien, di mata konsumen, di mata masyarakat itu akan lebih tinggi lagi ketika memiliki perizinan seperti itu teman-teman. Dalam hal ini IUMK gitu ya. Nah teman-teman, saya akan menunjukkan ini kebetulan saya kan juga punya usaha yang saya jalankan dan usahanya juga perorangan. Nah IUMK itu seperti apa sih sebenarnya? Sebelum saya ke IUMK yang sudah ready di sini, jadi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018. Halo, nggak apa-apa? Iya, dari mana? Halo, itu ada teman saya. Tadi teman saya dari lantai 2, teman-teman. Jadi senang sekali saya di sini juga punya banyak sahabat yang mensupport aktivitas, mensupport bagaimana kita bisa berkembang, teman-teman. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berada di lingkungan yang seperti itu. Balik lagi ke yang tadi ya. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Ini semua dokumen perizinan berusaha harus diurus dalam sistem namanya OSS, Online Single Submission, oss.go.id. Jadi segala perizinan berusaha melalui sistem itu. Ketika teman-teman mengurus IUMK juga sama, teman-teman harus ngurus di oss.go.id. Dan caranya juga mudah, tapi mohon maaf karena kendala teknis juga saya tidak bisa memaparkan di sini teman-teman. Tapi yang jelas persyaratannya itu teman-teman cukup menyiapkan EKTP,
kemudian NPWP, kemudian alamat email yang aktif, yang harus bisa dibuka saat itu. Jadi nanti teman-teman bikin akun OSS, bikin akunnya kayak kita bikin akun sosial media biasa, nanti ada email masuk. Nah, makanya emailnya harus bisa dibuka, dan itu ada username sama password. Nanti ketika kita sudah punya akun, baru kita melakukan pengisian. Sebenarnya, teman-teman, pengisian dari OSS untuk IUMK ini halamannya tidak banyak, halamannya simple dan isiannya juga mudah dimengerti. Tapi ada kendala teknis yang biasanya masyarakat temuin, yaitu pemilihan kode KBLI, kualifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Tadi kayaknya di atas saya keliru menyebut. Jadi KBLI itu kualifikasi baku lapangan usaha Indonesia, ya. Mohon maaf. Nah, di situ biasanya teman-teman akan menemui kendala. Misalnya nih, punya saya usaha peternakan gitu. Nah, usaha saya kode KBLI-nya apa ya? Nah, kayak gitu kan. Itu akan teman-teman mudah mendapat bantuan kalau teman-teman datang ke DPM PTSP di tempat tinggal teman-teman. Dan di situ nanti akan dibimbing pastinya. Kemudian teman-teman akan mendapatkan NIB, nanti bentuknya seperti ini. Ini punya saya. Jadi kopnya seperti ini, ada identitas saya, kemudian ada tanda tangan elektronik juga. Kemudian ini IUMK-nya, izin usaha mikro kecil, ini berlakunya sesuai dengan kode KBLI yang kita masukkan. Jadi kalau kode KBLI-nya itu perdagangan, ya berarti dia sebagai surat izin usaha perdagangan. Kemudian kan punya saya kebenaran banyak nih kodenya. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi dalam satu IUMK itu nggak harus cuman tunggal komoditasnya, bisa lebih dari satu. Sesuaikan dengan fakta yang teman-teman punya gitu. Kayak ini dia IUMK-nya, kemudian dia kode KBLI-nya ini, nama perusahaannya ini gitu. Nah, karena saya belum punya NPWP perusahaan, ini masih kosong seperti itu. Dan ini langsung berlaku efektif. Udah bisa teman-teman pakai untuk ke perbankan, untuk ke PLN, untuk bekerja sama dengan stakeholder lain. Dan selain dengan NIB dan juga IUMK tadi, teman-teman panjenengan juga akan dapat SPPL. Ini surat pernyataan pengelolaan lingkungan yang sudah terbit otomatis juga dari oss.go.id setelah teman-teman selesai memproses IUMK. Dan ini gratis dan ini selesai saat itu juga. Lama apa tidaknya bergantung komoditas yang teman-teman memasukkan. Nah, kemudian muncul pertanyaan, gimana kalau teman-teman usahanya perorangan, kemudian kategorinya juga mikro dan kecil, tapi memiliki lebih dari satu tempat usaha. Nah, kayak gitu diperbolehkan teman-teman difasilitasi di OSS. Jadi nanti IUMK-nya tetap satu, NIB-nya satu, tapi dia akan muncul komoditasnya ini, lokasi proyeknya di sini. Jadi kalau lebih dari satu lokasi, nanti di dokumennya akan tertera. Jadi teman-teman kalau punya 10 lokasi pun, misalnya teman-teman punya misalnya punya warung bakso, warung mie ayam, dan punya 10 cabang, ya teman-teman bisa memasukkan 10-nya itu di dalam dokumen IUMK teman-teman. Baik teman-teman, itu tadi paparan saya tentang IUMK, bentuknya seperti ini. Nanti ini sampai rumah bisa saya figura, bisa saya laminating. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi sekarang teman-teman sudah semakin tahu lagi bagaimana langkah untuk tindak lanjut dari usaha perorangan yang teman-teman jalankan. Semoga usahanya semakin berkembang, semakin jaya gitu teman-teman, sehingga nanti teman-teman menemukan racikan yang tepat untuk bentuk perusahaan teman-teman. Karena semakin besar perusahaan teman-teman, pasti teman-teman membutuhkan bentuk perusahaannya ternyata harus CV atau harus PT atau harus koperasi. Nah, itu akan saya bahas di video yang berikutnya. Kalau untuk video kedua ini, kenapa saya bahas IUMK? Karena ini sangat terkait erat dengan perusahaan perorangan di episode saya yang pertama. Baik teman-teman, kalau misalnya ada yang belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang keliru, bisa teman-teman revisi juga di kolom komentar. Jangan lupa untuk sekali lagi like dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe teman-teman menyemangati saya untuk terus berkarya kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Terima kasih sudah bergabung di channel saya. Afwan atas segala hilaf, semoga bermanfaat.
Akhirnya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita belum doa kafaratul majlis nih teman-teman. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.